Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat di kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama, masih tetap dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Elvida Hanum. Ibu mengajar di SDN Penilai 1 Surabaya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama-sama selama 30 menit ke depan. Ayo, kelihatannya Ibu dengar dari sini ada yang belum bersiap untuk belajar. Yang belum bersiap untuk belajar, ayo segera bergegas untuk bersiap belajar. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian, kemudian catatan kalian dan buku siswa kalian. Anak-anak yang ibu banggakan, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pagi ini Ibu akan memberikan materi untuk kalian semua. Kita akan belajar pada tema 9, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Adapun materi yang akan kalian pelajari hari ini, yang pertama adalah perilaku yang mencerminkan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, unsur-unsur sebuah iklan. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya. Baik anak-anak, kita mulai untuk belajar. Ibu berharap kalian bisa fokus untuk belajar. Ayo anak-anak, silahkan kalian perhatikan pada layar televisi kalian. Ibu memberikan kalian sebuah gambar dan ibu ingin kalian mencermati gambar tersebut. Kira-kira anak-anak, gambar yang ada pada layar televisi kalian itu menunjukkan kegiatan apa? Oh, ada yang menjawab, iya benar, kegiatan menari Bu. Betul, itu adalah sebuah kegiatan menari. Kira-kira tarian itu berasal dari daerah mana? Siapa yang tahu? Oh iya, ada yang menjawab juga, dari daerah Bali Bu. Benar, itu adalah tari kecak dari daerah Bali. Bisa dimengerti anak-anak? Diulang sama ibu ya, itu adalah tari kecak dari daerah Bali. Silahkan kalian mencermati gambar yang kedua anak-anak. Gambar yang kedua ini sudah sangat kalian kenal karena kalian berada di wilayah Jawa Timur. Kira-kira nama tarian ini apa anak-anak? Gimana? Oh iya benar, tari remo. Benar anak-anak, ini adalah tari remo yang berasal dari daerah Jawa Timur. Baik anak-anak, dari dua gambar yang telah ibu sajikan untuk kalian tadi, kita dapat memperoleh rangkuman bahwa Indonesia, negara kita, memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Adapun perbedaan budaya itu merupakan kekayaan bangsa kita. Baik, anak-anak, dari keanekaragaman budaya tadi, dari bermacam-macam budaya tadi, itu ditampilkan dalam semboyan yang ada pada lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika, siapa yang tahu artinya anak-anak? Bagaimana? Bhinneka Tunggal Ika? Iya benar, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik anak-anak. Kemudian anak-anak, bagaimana cara kita mensyukuri perbedaan yang ada? Karena perbedaan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalian bisa melakukan yang pertama, menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi. Yang kedua, kalian bisa saling menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga, kalian bisa menjalin kekeluargaan, persahabatan, dan saling tolong-menolong, serta menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian. Itulah anak-anak cara kita mensyukuri perbedaan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, kira-kira sampai di sini apakah kalian bisa mengerti materi yang Ibu berikan? Bisa ya? Pintar, bisa. Untuk memperdalam materi yang telah Ibu berikan, coba kalian di rumah silahkan membuka buku siswa kalian di halaman 114 dan 116 pada latihan 1. Di situ nanti kalian akan memperdalam materi tentang keanekaragaman budaya. Dan kalian bisa mengerjakan tugas ini bersama dengan orang tua kalian. Anak-anak, kalian bisa memulai mengerjakan tugas kalian sekarang. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Masih tetap Ibu meminta kalian untuk fokus pada materi kita pagi ini. Anak-anak, kembali Ibu meminta kalian untuk memperhatikan kembali sebuah gambar. Kira-kira gambar yang ada pada layar televisi kalian itu menunjukkan apa? Ya benar, itu menunjukkan seseorang yang sedang mempromosikan sebuah pembersih rambut yang berupa sampo. Dan ada di atas, coba perhatikan, ada .net di situ. Berarti iklan tersebut berasal dari internet. Anak-anak, jangan kemana-mana, kita akan lanjut materi kalian tetap dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu kembali. Kita fokus pada materi selanjutnya. Anak-anak, tadi Ibu sudah menyajikan untuk kalian satu buah gambar iklan. Coba kalian perhatikan lagi, Ibu menyajikan sebuah gambar yang kedua anak-anak. Gambar ini kira-kira menurut kalian gambar apa anak-anak? Oh iya, ada yang menjawab ini kayaknya. Iya, anak-anak, itu adalah sebuah iklan yang menunjukkan bahwa dia mempromosikan sebuah sirup, ya kan? Nah, anak-anak, dari kedua gambar tadi, dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua, itu menunjukkan bahwa sebuah iklan anak-anak. Kemudian iklan itu apa? Apa ya anak-anak iklan itu? Ayo kita pelajari bersama-sama. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang, untuk mengajak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Ibu ulangi ya anak-anak, iklan adalah sebuah informasi yang berisi sebuah pesan
untuk membujuk seseorang atau mengajak seseorang agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Bisa dimengerti sampai di sini anak-anak? Bisa nggih? Bisa. Terima kasih. Kita lanjutkan anak-anak. Iklan itu yang harus kita lakukan bagaimana? Yang pertama anak-anak, jika kalian membuat sebuah iklan, kalian harus menjelaskan dulu isi dari iklan dulu. Jadi isinya itu harus jelas. Yang kedua, langkah yang kedua, iklan itu berupa informasi anak-anak. Informatif, harus informasi, menginformasikan sesuatu untuk yang membacanya. Bahasa anak-anak, bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah iklan itu harus mudah dimengerti anak-anak. Jadi bahasa yang digunakan untuk sebuah iklan harus mudah dimengerti oleh pembacanya. Dan yang terakhir, langkah terakhir untuk membuat sebuah iklan, iklan itu harus bersifat mengajak pembaca untuk tertarik pada iklan yang kita buat. Begitu ya anak-anak. Jadi ada 4 langkah cara membuat iklan yang baik. Yang pertama, tentukan isi dengan jelas. Yang kedua, informasikan iklan dengan baik. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, iklan tersebut bersifat untuk mengajak. Bagaimana? Masih tertarik untuk belajar bersama ibu? Ayo anak-anak, ini demi kalian belajar di rumah. Tetap fokus ya dalam belajar. Kita lanjutkan. Bu, apa tujuan kita membuat iklan anak-anak? Tujuan kita membuat iklan yang pertama yaitu memberikan informasi tentang sebuah produk yang kita tawarkan. Yang kedua, mempromosikan barang itu, mempromosikan barang atau jasa tujuannya. Dan yang ketiga, menambah nilai guna dan manfaat terhadap produk yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, kita memberikan pendampingan komunikasi untuk iklan yang kita tawarkan. Itu ada 4 tujuan kita untuk membuat sebuah iklan. Bagaimana? Sudah jelas? Ibu yakin sudah jelas. Anak-anak, kalian masih tetap membawa buku siswa bersama kalian untuk belajar kan? Nah, kalau masih membawa buku siswa, ayo silahkan dibuka kembali buku siswa kalian di halaman 104 dan 105. Pada latihan 2 anak-anak, fokusnya pada latihan 2 ya. Dan tetap ibu menginginkan kalian mengerjakan tugas di latihan 2 ini bersama dengan orang tua kalian, dan nanti terakhir laporkan kepada bapak atau ibu guru kelas kalian. Oke? Bisa dimulai mengerjakan dari sekarang anak-anak. Baik. Anak-anak bagaimana? Apakah masih berlanjut untuk belajar dengan ibu? Kita lanjutkan ya. Iya, oke. Selanjutnya adalah anak-anak coba ibu kembali menampilkan pada kalian sebuah gambar anak-anak. Sebuah gambar. Ibu minta kalian mencermati gambar tersebut. Bu, ini gambarnya sama dengan yang tadi. Iya, benar. Cuman coba lebih fokus pada anak laki-laki itu anak-anak. Pada anak laki-laki itu yang sedang memegang sebuah gelas. Sebuah gelas. Gelas itu minuman, Bu. Benar, itu adalah sebuah minuman. Iya kan? Nah, sebuah gelas minuman. Nah,
Perhatikan dua gambar berikut anak-anak. Ibu menyajikan kembali dua gambar berikut. Gambar yang pertama, anak laki-laki tadi yang memegang sebuah gelas, dan ibu mengambil gelasnya yang berisi minuman sebuah sirup. Dan ada gambar yang kedua, yaitu sebuah minuman kopi anak-anak yang diletakkan di sebuah cangkir. Pertanyaan yang ingin ibu sampaikan pada kalian, apa jenis materi air sirup dan air kopi? Pada pertanyaan kedua, apa saja komponen air sirup dan air kopi? Apa ya? Apa kira-kira anak-anak? Kembali ibu mengulang pertanyaan ibu, apa jenis materi air sirup dan air kopi? Dan pertanyaan kedua, apa saja komponen penyusun air sirup dan air kopi? Air sirup, kalian pernah kan minum air sirup? Air dikasih sirup, kemudian diaduk, dinamakan air sirup untuk diminum. Air sirup merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal anak-anak. 3 materi apa saja, Bu? Yang pertama, air mineral. Yang kedua, ada gula yang ada dalam sirup tersebut anak-anak. Dan yang ketiga adalah sari buah yang ada pada sirup atau zat perasa untuk sirup. Jadi air sirup yang kalian ketahui biasanya untuk berbuka itu mengandung 3 materi atau 3 zat tunggal. Anak-anak jangan kemana-mana, kita lanjut nanti tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, senang berjumpa dengan kalian kembali. Anak-anak, ibu kembali menghaturkan ke kalian sebuah air sirup. Air sirup tadi mengandung 3 materi, yaitu air mineral, gula, dan sari buah. Ketika air sirup ini kalian campur dalam sebuah gelas, maka air sirup ini akan tercampur dengan sempurna. Dan materi tersebut dinamakan materi campuran homogen. Diulang sekali lagi ya, ketika 3 materi atau lebih bisa tercampur dengan sempurna, maka materi tersebut dinamakan materi campuran homogen. Kita pelajari anak-anak selanjutnya, yaitu tentang air kopi. Air kopi ada berapa zat benda tunggal? Coba kalau kalian perhatikan ibu kalian ketika menyeduh sebuah kopi. Ada air mineral, ada gula, dan ada serbuk kopi. Ya kan? Ketika diaduk, maka di akhir dari adukan tersebut nanti lama-kelamaan akan mengendap anak-anak. Ada mengendap serbuk kopinya. Berarti zat materi tersebut tidak tercampur dengan sempurna, ya kan? Nah, ketika materi yang ada pada sebuah kopi tidak tercampur dengan sempurna, maka materi campuran tersebut dinamakan materi campuran heterogen. Diulang sama ibu ya anak-anak, ketika materi yang digunakan itu tidak tercampur dengan sempurna, maka materi tersebut dinamakan materi campuran heterogen. Baik, anak-anakku yang ibu banggakan, kita lanjut ya. Apa itu zat campuran? Apa Bu zat campuran? Zat campuran merupakan komponen penyusun, merupakan zat komponen penyusun. Yang penyusunnya adalah
dua atau lebih pada sebuah materi. Diulangi sama Ibu ya. Zat campuran merupakan zat yang komponen penyusunnya dua atau lebih yang merupakan zat materi, zat maupun materi. Itu adalah yang dinamakan zat campuran. Anak-anak, zat campuran tadi sudah diulas sama Ibu, ada dua, yaitu zat campuran heterogen, ada zat campuran homogen, dan ada zat campuran heterogen. Sekali lagi, zat campuran homogen yaitu campuran yang terdiri dari dua materi atau zat campuran yang dapat tercampur dengan merata. Dan yang kedua, zat campuran heterogen adalah zat campuran yang terdiri dari dua zat atau materi yang berbeda. Karena memiliki sifat yang berbeda, maka unsur dalam campuran tersebut tidak dapat larut atau menyatu. Begitu ya Nana. Jadi insya Allah kalian akan mudah mengerti, kalian akan mudah membedakan mana itu yang namanya zat campuran homogen dan mana itu yang zat campuran heterogen. Anak-anak, zat campuran tersebut kalian bisa mempelajari. Kembali lagi membuka buku siswa kalian di halaman 107. Kalian fokus pada latihan ketiga. Dan di situ nanti akan memperdalam kalian untuk membedakan mana yang merupakan zat campuran heterogen dan mana yang merupakan zat campuran homogen. Kalian bisa memulai untuk mengerjakan tugas kalian mulai sekarang. Nah, anak-anak, kesimpulan hari ini, marilah kita mensyukuri anak-anak, mensyukuri perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, kita dapat menganalisis iklan mulai dari definisi iklan, tujuan, ataupun ciri-ciri sebuah iklan. Dan yang ketiga anak-anak, kita dapat mengetahui bersama sifat campuran sebuah benda. Sifat campuran baik itu campuran homogen maupun campuran heterogen. Jangan lupa anak-anak, tugas kalian di rumah yaitu membaca dan mengerjakan latihan yang Ibu sampaikan di PP 5 tadi, pembelajaran kelima, yaitu halaman 109 dan 110, dan di pembelajaran yang keenam di halaman 117 dan 119. Anak-anak, Ibu berharap kalian selalu sehat, tetap bersemangat untuk belajar meski kalian belajar dari rumah. Ingatlah, tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga 3M. Apa yang pertama? Iya, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak antar teman. Oke? Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga anak-anak pagi ini bisa memahami pembelajaran hari ini dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, serta sukses selalu untuk kalian semua. Ibu tutup pertemuan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.